Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini ada berita yang sangat bombastis seputar Arab Saudi. Apa itu? Jadi, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana di Arab Saudi wanita bercadar sudah bisa minum bir, guys. Wow, luar biasa. Bayangkan Arab Saudi itu yang kental dengan nilai agama, yang dikekang oleh syariat Islam. Sekarang mereka sudah mulai minum bir, guys. Mereka sudah nongkrong di kafe gitu. Bahkan ya, di kafe itu kalau saya perhatikan ada orang yang nggak pakai hijab, guys. Wow, luar biasa. Bayangkan di Arab Saudi itu sudah banyak orang ya yang minum bir. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita itu seperti ke Arab-Araban, tapi Arab itu pengen seperti Amerika gitu ya, pengen ke barat-baratan gitu. Apakah kita ketinggal zaman? Apakah kita bodoh? Apa orang Arabnya yang bodoh? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, Arab itu sekarang sudah mulai masuk ke zaman jahiliyah ya dalam tradisi agama Muslim. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa di antara sahabat yang nonton video ini yang setuju kalau misalnya pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha itu dikirim ke Arab Saudi untuk ya mendakwahi, untuk menceramahi orang-orang Arab supaya kembali ke zaman yang lebih bagus gitu. Ya, supaya terlepas dari zaman jahiliyah. Siapa di antara sahabat yang untuk video yang setuju gitu kalau misalnya pemuka agama dari Indonesia seperti Habib Bahar, Rizik Sihab dan lain sebagainya ya. Ustadz Abdul Somad pergi ke Arab untuk mendakwahi orang-orang Arab supaya tidak masuk ke zaman jahiliyah. Siapa di antara sahabat yang untuk video yang setuju? Kalau Anda setuju silakan ditulis di kolom komentar ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah minum bir di Arab Saudi ini melanggar syariat? Kenapa Arab Saudi ini sekarang ekstrim banget gitu ya? Mereka lebih ke barat-baratan sekarang ini. Apa alasannya? Apakah ini ada unsur daripada agama itu sendiri? Apakah ini ada dalilnya dalam ayat-ayat kitab suci? Setelah saya meneliti memahami, ternyata ada hubungannya dengan tradisi agama yang ada di Arab Saudi. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa Arab Saudi sekarang ini bertransformasi gitu ya, bertransformasi seperti menjadi atau meniru negara Eropa gitu. Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena putra mahkota daripada Arab Saudi itu berpikir kalau kita hanya mengandalkan yang namanya sumber daya alam, mengandalkan yang namanya minyak, maka kita tidak akan bisa survive. Kita akan menjadi negara primitif gitu. Sehingga ya mereka putar otak. Kenapa? Karena mungkin di masa depan akan banyak orang menggunakan energi terbarukan ya, seperti misalnya menggunakan jerami gitu ya, menggunakan tebu untuk apa, untuk mengganti yang namanya bahan bakar minyak. Kemudian bahan bakar minyak juga kan ada masanya bisa habis loh ya, bisa punah. Kemudian karena mereka berpikir ya kalau kita hanya mengandalkan sumber daya alam itu, akan ada yang namanya mobil listrik gitu ya. Jadi akan selesai ya. Sehingga mereka putar otak bagaimana caranya supaya Arab Saudi ini tetap survive gitu ya, tetap ada pemasukan ya dengan sumber daya alam yang sekarang dimanfaatkan gitu ya. Sehingga mereka lebih terbuka gitu, welcome dengan dunia-dunia luar. Ya makanya mereka membuka yang namanya seperti kafe, bar dan lain sebagainya, konser ya, kemudian bisa minum bir gitu, dibebaskan di sana. Itu alasan yang paling masuk akal, guys ya. Mereka sudah berpikir jauh gitu ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan Konoha gitu, Konoha itu pengen seperti orang Arab zaman dulu gitu, zaman jahiliyah gitu. Ini kan kebalik-balik ya. Orang Arab pengen seperti orang Barat, tapi orang Indonesia pengen seperti orang Arab. Kan ngaco kan berpikirnya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi ini pengaruh daripada yang pertama itu pengaruh daripada pemikiran masyarakatnya. Jadi kalau boleh jujur ya, IQ daripada orang-orang Arab itu sebenarnya lumayan tinggi, guys, lebih tinggi daripada warga Konoha. Ya kita itu kan setara
dengan 78 ya, mandek AQ 78-nya. Sementara orang-orang Arab itu kan di atas daripada 78, sehingga mereka berpikir itu rasional. Jadi gini guys, kalau boleh jujur ya, tapi kalian kan nggak suka orang yang jujur ya, nggak suka orang yang blak-blakan gitu. Semakin seseorang itu IQ-nya tinggi ya, kalau saya perhatikan ya, disclaimer on ya, saya tidak mengatakan ini kebenaran yang mutlak ya, saya tidak mendoktrin Anda, saya tidak mendogma Anda. Semakin IQ-nya itu rendah, maka dia semakin peduli dengan agama. Cek data, itu yang saya perhatikan. Bagaimana dengan Arab Saudi? Apakah orang Arab Saudi itu terlalu peduli dengan agama? Enggak. Kalau mereka menggunakan baju-baju itu ya, baju-baju Arab itu tradisi guys. Sama seperti misalnya orang Yahudi pakai baju Yahudi gitu ya. Kemudian orang Indonesia pakai baju Hindu Bali gitu ya. Seperti itu guys, itu tradisi. Ya, bukan berarti kalau misalnya orang Hindu Bali pakai baju Hindu Bali lalu dia orang yang soleh gitu, orang yang baik, yang taat beragama, enggak kan? Kemudian orang Sunda misalnya menggunakan ikat seperti ini ya, apakah dia orang yang taat beragama, taat beribadah? Enggak juga kan? Jadi itu semacam simbolis guys ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau misalnya orang Arab itu menggunakan yang namanya baju ya, seperti baju orang beragama gitu, bukan berarti mereka itu rajin beribadah gitu, peduli dengan agama, bukan berarti seperti itu. Itu semacam culture guys, ya semacam baju budaya, sama seperti baju orang India. Ya, Perdana Menteri India itu menggunakan baju khas India kan, menggunakan celana seperti rok gitu ya. Itu culture. Bukan berarti Perdana Menteri India ini rajin ibadah kan, itu culture. Jadi orang Indonesia itu nggak bisa membedakan ya, kalau saya perhatikan. Mana orang yang peduli dengan agama, mana orang yang hanya menggunakan jubah agama gitu. Ya, orang Arab Saudi itu saya melihat nggak peduli dengan agama. Kenapa bilang seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka berpikirnya gini ya, rasional gitu ya. Kenapa selama ini mereka seolah-olah taat dengan rajanya gitu, taat dengan negara dan sebagainya, taat dengan agama? Apa sih alasannya? Ya karena mereka masih punya minyak, guys. Coba kalau nggak ada minyak, ribut mereka tuh, guys. Potong bumi saya. Konflik mereka itu, ya. Bunuh-bunuhan mereka tuh, guys. Kenapa? Karena ya kekurangan sumber daya alam gitu. Ya, kekurangan makanan dan lain sebagainya. Iya kan? Itu kalau boleh jujur aja. Cuman kalian kan nggak suka orang yang jujur, yang belak-belakan gitu. Ya, mereka mempersiapkan itu. Mereka mempersiapkan supaya Arab Saudi itu tidak primitif ya, seperti Konoha gitu. Ya, kalau boleh jujur ya, dulu saya pernah nonton satu video ya, ketika orang Indonesia kerja di Arab Saudi itu, ya kalau saya perhatikan itu ya, warga Konoha nih ya kerja di Arab Saudi, lalu ketika warga Konoha ini ibadah gitu ya, melakukan ritual ibadah, mereka dimarahin guys. Kenapa dimarahin? Ya karena orang Saudi berpikir ya, ya lu kerja itu kan ibadah. Cuma kan orang Konoha kan nggak sampai pemikirannya sampai ke sini, nggak sampai. Karena otaknya itu IQ 78, makanya saya katakan ya, mohon maaf, orang yang IQ-nya itu rendah, biasanya itu mereka akan rajin ibadah. Saya perhatikan seperti itu. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Makanya saya katakan di awal, ya, warga Konoha itu nggak suka orang yang belak-belakan, nggak suka orang yang jujur gitu. Lebih baik mulut saya ditutup gitu daripada harus eh, mereka berpikir gitu. Jadi gini guys, justru agama itu ya mempengaruhi kenapa suatu negara itu nggak maju. Kalau boleh jujur ya. Tapi kan kalian nggak suka orang yang jujur kan? Kenapa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Banyak banget. Dan orang Arab Saudi percaya itu. Dan Arab Saudi berpikirnya ke situ. Arab Saudi sadar itu guys. Cuman kita kan nggak sadar itu. Kita seperti orang Arab gitu. Buktinya saya katakan tadi itu ya, ada ART atau asisten rumah tangga atau pembantu atau babu dari Konoha dikirim ke Arab Saudi. Nah, ketika di Arab Saudi, kalau misalnya nih dia jadi babu di sana, mintain tolong gitu ya, ambilkan ini segala macam. Dia lagi ibadah, dimarahin guys. Nggak semuanya tapi rata-rata dimarahin. Kamu kesini ngapain? Kerja kan? Orang-orang Arab Saudi ngomong gitu guys. Cuma kita aja yang bodoh gitu, mau dibodoh-bodohi oleh orang Arab. Kita tidak menggunakan otak kita gitu ya. Kita meninggalkan budaya kita. Kita dibodoh-bodohin, tidak mau berpikir kritis gitu. Padahal orang Arab Saudi itu sekarang lagi mengembangkan yang namanya liberalisme. Ya, berpikir kritis.
Apakah kita bisa melarang mereka? Nggak ada, nggak bisa ya. Kalau nggak gini aja deh ya, suruh aja deh ya pemuka agama yang ada di Konoha itu berdakwah ke Arab Saudi, didakwahin tuh ya, diceramahin. Supaya apa? Supaya Arab Saudi itu tidak seperti sekarang ini. Ya, orang Arab Saudi berpikir kalau kita nggak berubah, maka kita akan seperti orang Yaman seperti sekarang ini, primitif gitu ya. Itu ya kalau saya perhatikan ya. Kemudian kalau saya boleh jujur lagi ya, ya dan ada yang nutup ini harus ya harus siap menerima ya, walaupun pahit ya. Jadi gini guys, ada dua pilihan yang sangat sulit di dunia ini. Dan ini dilema bagi semua pemuka agama ataupun pemimpin negara. Apa itu? Kalau mereka mengajak masyarakatnya untuk berpikir kritis, maka biasanya masyarakatnya akan berpikir kritis, IQ-nya tinggi, akan bisa menjadi negara maju, dan efek sampingnya mereka biasanya akan sekuler, memisahkan antara agama dengan negara. Nah, kalau sekuler, terjadi sekularisme, maka pemuka agama nggak ada pemasukan, nggak boleh minta dana hibah dari pemerintah, nggak boleh minta ini sama itu ke pemerintah, nggak boleh berpolitik menggunakan agama dan lain sebagainya. Itu yang ditakuti oleh pemimpin-pemimpin dunia. Itu di satu sisi ya. Kalau masyarakat itu diajak berpikir kritis gitu, kalau IQ-nya itu dikasih tinggi gitu, maka biasanya mereka tidak peduli dengan agama dan lebih sekuler ya. Dan lebih memprihatinkannya lagi ya, akan banyak orang meninggalkan agama. Kenapa? Karena semakin tinggi IQ-nya. Jadi ini semacam dilematis guys. Ini semacam perdebatan yang sangat pelik dari dulu gitu. Nah, kita mengambil posisi yang kedua gitu ya. Opsi yang kedua, apa itu? Kita mengambil, kita itu lebih ke agama gitu. Dan kita tidak mau sekuler dan kita nggak peduli dengan kemajuan gitu. Ya, ada dua versi ya. Bisa negara maju itu lebih peduli dengan berpikir kritis dan mereka sekuler dan mereka tidak peduli dengan agama ya. Dan banyak dihuni oleh ateis dan agnostik ya. Itu konsekuensi daripada apa? Konsekuensi daripada orang yang berpikir kritis ya. Biasanya seperti itu ya. Saya sangat jarang menemukan orang yang agnostik atau ateis itu tapi tidak berpikir kritis sih. Saya sangat jarang menemukan itu. Itu di satu sisi ya. Di sisi lain ya warga Konoha memilih untuk tetap beragama, peduli dengan agama, berlebihan dalam beragama, bahkan yang paling rajin beribadah di dunia itu adalah warga Konoha. Namun, ya, efeknya kemajuan kita itu ditumbalkan. Kita sangat susah maju guys. Kenapa? Karena kita dilatih dari kecil untuk tidak berpikir kritis. Nah, pemikiran-pemikiran seperti inilah yang sekarang ini dipikirkan oleh Arab Saudi. Arab Saudi sudah sadar bahwa agama itu justru mempengaruhi seseorang itu uh, tidak berpikir kritis atau tidak memikirkan kemajuan suatu bangsa, lebih memikirkan yang namanya akhirat. Kenapa bisa begitu? Apa alasannya? Karena dari kecil kita dilatih atau dididik untuk nggak usah berpikir kritis, ya cukup imani saja, nggak usah banyak mikir, imani saja. Sehingga dari kecil kita sudah tidak terbiasa berpikir kritis, berpikir rasional gitu, berpikir logis. Kita menerima gitu ya, menerima ya kalau gitu gitu aja gitu, nggak ada pikiran yang lain gitu. Sementara orang Arab nggak mau seperti itu. Kalau kita mengikuti jejak daripada orang Indonesia ya, misalnya orang Arab mikir seperti itu, maka kita akan primitif ya. Di Konoha itu akan banyak ya pemerkosaan ya santri-santri gitu ya. Ya misalnya di Arab Saudi seperti itu, maka akan primitif gitu ya. Mereka akan seperti Yaman, seperti Konoha, seperti negara-negara Muslim lainnya gitu. Kalau minyak sudah habis, mereka sudah berpikir sejauh itu guys. Kenapa mereka berpikir sejauh itu? Lagi-lagi alasannya karena IQ mereka tinggi. Ya lebih tinggi IQ mereka daripada kita. Jadi kalau boleh jujur ya, yang menjajah Konoha itu ya ideologi Arab. Kalau boleh jujur. Siapa yang lebih cerdas, yang menjajah atau yang dijajah? Yang menjajah dong. Orang Arab itu kan lebih cerdas daripada Konoha. Ya, jadi warga Konoha itu sering kata-katain Arab itu sudah ke barat-baratan ya. Raja Arab itu sudah liberal dan lain sebagainya.
Warga Konoha kan membenci yang namanya liberalisme, tapi kita menuntut kemajuan. Emang kita bisa menjadi negara maju kalau kita tidak menganut yang namanya liberalisme? Harus menganut liberalisme dong, jangan setengah-setengah, ya kan? Kita menganut liberalisme, menganut yang namanya demokrasi itu ya harus berpikir rasional, berpikir kritis ya. Itu saya perhatikan ya. Kemudian baru-baru ini lagi viral juga ya di Arab ya kalau saya perhatikan ya. Pembangunan kota masa depan ya. Jadi dulu orang Arab itu kan pengen membangun tuh kota masa depan tuh sekitar 100 kilometer ya kalau nggak salah ya. Tapi terbengkalai guys sekarang ini karena apa? Karena dananya terlalu gede gitu, terlalu bengkak sehingga untuk percobaan mereka bangun cuman 2 kilometer gitu. Nah, itu bertanda bahwa orang Arab itu sudah krisis keuangan secara tidak langsung ya, kalau kita menciumnya. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Karena pengaruh minyak. Harga minyak turun, guys. Sekarang orang-orang sudah mulai meninggalkan yang namanya bahan bakar minyak. Karena apa? Karena itu dianggap merusak lingkungan gitu, emisi ya. Itu yang saya perhatikan, guys. Oke, sekian video ini ya. Siapa yang di antara sahabat yang nonton video ini yang setuju kalau pemuka agama di Konoha itu dikirim ke Arab untuk berceramah gitu, supaya orang Arab ini kembali ke fitrah mereka gitu ya, kembali ke jati diri mereka gitu, kembali sadar gitu. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.